طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang bagaimana cara agar kita bisa berhenti merokok. Ini adalah sebuah tips yang barangkali bagi seseorang tepat, tetapi bagi orang lain tidak tepat. Banyak metode yang bisa kita gunakan. Di antaranya akan saya sebutkan beberapa cara yang bisa membantu Anda untuk berhenti merokok. Seperti kita lihat, rokok merupakan salah satu benda yang sering digunakan oleh sebagian orang di dunia bahkan ya untuk dihisap, yang di situ mengandung berbagai macam zat-zat yang cukup membahayakan bagi tubuh. Dan pada kesempatan kali ini akan kita sampaikan tentang tips bagaimana agar Anda bisa berhenti merokok. Teman-teman sekalian, sebelum kita berbicara tentang tips bagaimana cara berhenti merokok, saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan dulu. Perjalanan saya menuju kebun tembakau, kebun yang merupakan atau sawah pertanian yang merupakan bahan utama untuk membuat rokok. Ya, ini kita turun. Ya. Baiklah teman-teman, kita mulai saja. Tips yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang bagaimana Anda berhenti merokok, atau kalau boleh saya katakan bertobat dari merokok. Saya gunakan istilah tobat agar Anda ketika berhenti merokok, sebaiknya Anda bertobat lillahi ta'ala, benar-benar mengharapkan ridhonya Allah karena Allah, sehingga nilainya jauh lebih besar, jauh lebih berefek bagi Anda. Karena Anda lillahi ta'ala, Anda akan mendapatkan pahala juga, plus Anda akan mendapatkan sisi positif dari berhenti merokok. Ya, oleh karena itu ini yang perlu kita pahami. Yang pertama, harus benar-benar kuat niatnya, kuat, sangat kuat untuk berhenti merokok, benar-benar punya tekad yang bulat untuk berhenti merokok. Anda ikhlas, Anda menyesal dengan memikirkan apa yang telah Anda lakukan sebelumnya, efeknya kepada orang lain, bagaimana Anda menzolimi orang dengan asap yang dikepulkan di tempat Anda, sekitar Anda, orang-orang yang ada di sekitar Anda, keluarga Anda. Dan Anda juga berjanji dalam hati, atau bahkan Anda tulis untuk tidak mengulangi lagi untuk merokok. Dan ini merupakan tips yang cukup penting, sebagaimana tips orang bertobat atau syarat-syarat bertobat. Anda harus berjanji, harus menyesal, harus ikhlas, dan meninggalkan rokok tersebut. Serta dilakukan dalam kondisi Anda masih punya kesempatan untuk berhenti. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Jangan sudah sakit atau bahkan sudah sekarat, na'udzubillah min dzalik, Anda baru merasa menyesal. Dan kalau perlu ya, bahkan mungkin kita katakan penting sekali, Anda minta maaf kepada keluarga Anda yang selama ini mungkin telah Anda sakiti dengan asapnya, dengan baunya, dengan kotoran dari rokok tersebut ya. Istri Anda, anak-anak Anda, mungkin bahkan teman-teman Anda. Maka ini adalah hal yang bermanfaat, dan minta kepada mereka untuk mendukung Anda. Ini tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua, teman-teman sekalian, ketika Anda sudah bertekad bulat untuk berhenti merokok, maka Anda usahakan untuk tidak dekat dengan orang-orang yang sedang merokok, kumpul dengan teman-teman yang merokok ya. Karena ini akan membuat Anda ingin kembali merokok. Kalau perlu memang terpaksa harus di situ, maka Anda harus benar-benar berani mengatakan. Maka Anda harus berani mengatakan, maaf, saya sudah berhenti merokok, atau saya sudah tidak merokok. Kalau mereka menghina bagaimana, mengejek bagaimana, tidak usah dilayani, tidak usah bertengkar dengan mereka. Maka ini akan membuat habis energi Anda. Udah diam aja, atau mungkin Anda bisa sambil bercanda, misalnya Anda memang harus berada di situ, mau tidak mau, sehingga tidak habis energi Anda, pikiran Anda. Kemudian hindari waktu-waktu yang membuat Anda itu ingin sekali merokok. Misalnya setelah makan, biasanya Anda merokok setelah makan, maka setelah itu Anda harus mengantisipasi apa yang harus Anda lakukan. Misalnya dengan langsung menyikat gigi, mungkin sekitar 10 menit atau lebih, langsung sikat gigi, kumur-kumur, kalau perlu dengan
dengan obat kumur ya, sehingga nafas Anda lebih segar, lebih fresh, dan ini akan sangat eman-eman kalau harus mengotori dengan bau asap rokok. Kemudian juga mungkin setelah Anda bepergian atau saat Anda istirahat atau saat Anda sedang memikirkan sesuatu, sedang membuat rancangan sesuatu, Anda biasa merokok, maka Anda harus punya program ganti dengan sesuatu yang lain, misalnya dengan mengunyah permen atau dengan mungkin meminum jus ya. Ini akan membuat Anda bisa terlupakan, bisa teralihkan pikiran Anda kepada rokok yang biasa Anda hisap. Dan diantara itu pula, misalnya Anda senang sekali atau ingin sekali merokok setelah minum kopi, maka Anda usahakan untuk membuat hal yang berbeda. Mungkin minum kopinya disambi dengan makan camilan, apakah gorengan ataupun makanan sehat lah kalau ada, mungkin buah dan sebagainya, terserah Anda. Yang penting rokok Anda hindari dulu, atau Anda usahakan mengganti dengan makanan yang lain. Dan silakan Anda bisa buat sendiri daftarnya sesuai dengan yang Anda lakukan selama ini. Kapan Anda merokok, Anda buat program dengan mengalihkan keinginan Anda dengan hal-hal lain. Kemudian sibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang Anda senangi. Kalau Anda dulu mungkin gemar berolahraga, misalnya mungkin bulu tangkis, Anda bisa belikan raket sama istri Anda, sekedar bermain, nggak usah terlalu bersemangat, pokoknya Anda main saja, yang penting senang, berkeringat. Ini akan mengalihkan perhatian Anda. Kalau Anda senang dengan sesuatu yang lain, misalnya Anda senang burung ya, di rumah ada burung, Anda sibukkan dengan itu. Atau mungkin Anda juga senang dengan hal-hal lain, misalnya Anda suka membaca buku, lebih baik lagi Anda baca buku. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga kepada teman-teman sekalian, Anda bisa melakukan dengan cara yang berbeda, yang tidak ada di teori-teori, tetapi ini pernah dipraktekkan oleh beberapa orang ya, yaitu dengan cara Anda mengubah mindset yang ada dalam pikiran Anda. Misalnya ketika mau merokok, Anda ambil batang rokok Anda dan Anda usapkan ke sesuatu yang menjijikan, misalnya ludah atau kotoran kucing, atau mungkin misalnya Anda sedang sedang BAB, Anda ambil rokok, kemudian bagian ujung yang biasa Anda hisap, Anda tempelkan, Anda ulekkan ke kotoran. Ini contoh ekstrim ya. Demikian salah satu tips yang bisa kita lakukan dari beberapa tips berhenti merokok ya, yaitu langsung berhenti dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi. Memang ada cara lain, misalnya dengan cara menunda atau dengan cara mengurangi, misalnya sehari-hari biasanya 5 jadi 4, kemudian besoknya 3, 2 dan seterusnya. Tapi saya sampaikan ini tips bagaimana berhenti merokok dengan langsung berhenti, dan niatkan tekad yang kuat lillahi ta'ala dengan mencari ridhonya Allah SWT. Mudah-mudahan Anda bisa tetap sehat, bisa bermanfaat, dan Anda ketahui bahwa orang berhenti merokok nanti akan ada efek, yaitu Anda ketagihan sekali. Maka bertahanlah. Mungkin Anda haus, mungkin stres pikirannya, bertahanlah, karena itu hanya beberapa saat, bahkan mungkin akan hilang sendiri ya, insya Allah sekitar 2 minggu, ada yang sampai paling lama sekitar 1 bulan. Namun setelah itu Anda akan enak lagi. Terima kasih, itulah tips yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.